Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farozi Mustafa, NPM 20210203774. Di sini saya akan membacakan kajian dan ayat tentang pidana pembunuhan dan larangan bom bunuh diri pada mata kuliah Taha Siasah dan dengan dosen pengampu Dr. Edi Susilo MHI. Ayat Al-Quran, larangan membunuh dan hukuman atas pelaku pembunuhan, terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsa sallati harramallahu illa bil haqq wa man kutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansuron, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah berkekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsani dzalika takhfisum mir rabbikum wa rahmatun famani tada ba'da dzalika falahu azabun alim walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah saat keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertakwa. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Di atas turun berkaitan dengan orang masa jahiliyah. Sebenarnya jika ada seorang hamba membunuh hamba lain, maka yang dihukum mati adalah hamba pembunuh itu, bukan kaum laki-laki yang merdeka dari pihak hamba itu. Namun dalam suatu peristiwa ada yang memerintahkan agar yang dibunuh adalah orang merdeka pemiliknya sebagai hukuman baginya, dan jika yang terbunuh adalah perempuan, maka yang dibunuh adalah kaum laki-lakinya. Maka turunkanlah ayat di atas yang memerintahkan agar hukuman itu setimpal. Jika yang terbunuh adalah merdeka, maka yang dihukum juga orang merdeka. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa ang takuna tijarata antaradim minkum wala tulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman wa man yaf'al dzalika udwanna wadul man fasawfa tuslihi naro wa kana dzalika 'alallahi yasir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Hadis tentang pembunuhan dan hukumannya. Ang Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala tatibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulallahi wa ma hunna qala syirku billahi wasyihru wa qatlun nafsil sillati haramallahu illa bil haq wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumarrah fi faqad ful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka, menjaga kehormatan yang beriman dan yang bersih dari zina. Kandungan ayat dan hadis. 1. Allah mengharamkan pembunuhan karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan dan bukan manusia. 2. Melakukan pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan adalah haram dan berdosa besar. Demikian pula membunuh diri sendiri. 3. Hadis Nabi menyebutkan ada 3 alasan boleh dilakukan membunuh hukuman mati, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam, zina bagi yang sudah menikah, membunuh orang lain tanpa hak. 4. Dalam pandangan maqasid syariah, cara menjatuhkan hukuman bisa berbuah asalkan tujuannya sama untuk membuat pelaku kejahatan jera dan tidak mengulang lagi. Maka hukuman mati bagi orang murtad hanya bisa dijatuhkan jika murtadnya diikuti dengan pengkhianatan terhadap negara. Jika murtad hanya sekedar pindah agama maka tidak bisa dihukum mati. Demikian pula dengan hukuman bagi pezina yang diganti dengan hukuman penjara. Tidak harus dengan hukuman cambuk atau rajam dilempar batu sampai mati. Yang kelima, pihak yang boleh melakukan hukuman mati atas pelaku pembunuhan adalah aparat hukum pemerintah, bukan orang perorangan. Yang keenam, jika pihak ahli waris korban pembunuhan memaafkan secara bersyarat, maka pelaku pembunuhan wajib membayar diat (denda) kepada ahli waris. Namun jika memaafkan secara murni tanpa syarat apapun, maka tidak wajib lagi membayar diat. Yang D, kasus sebuah kotak kayu berisi jasad manusia ditemukan di kawasan Batam Center, Kelurahan Baloi Permai, Batam Kota, Kepulauan Riau, 3 Maret silam. Penemuan ini dilaporkan warga ke kantor kepolisian terdekat. Saat kotak yang panjangnya 1,5 meter dibuka, jasad laki-laki itu berada dalam posisi telungkup dan tidak bisa dikenali.
Tim forensik kepolisian Kota Besar Balelang dan aparat kepolisian sektor Batam Kota menduga korban tewas akibat tindak kekerasan. Menurut Kepala Forensik Poltabes Dr. Novita, di bagian kepala korban ada beberapa bagian tulang hilang. Selain itu, di dada juga terdapat irisan yang bentuknya persegi. Di dalamnya kita tak temukan sisa jaringan organ dalam, kata Novita. Di betis juga terdapat irisan. Sehari kemudian, identitas jenazah itu dikenali bernama Ari, 30 tahun. Kasus ini terungkap setelah aparat Polresta Batam Kota melakukan evakuasi. Setelah itu, Kepala Polresta Batam Kota AKP Sukair Rawanto mencurigai seseorang yang berada di antara kerumunan warga, yaitu Harun. Setelah ditangkap, Harun mengakui telah membunuh teman sejak kecilnya Ari karena mengaku punya ilmu kebal. Nah, untuk membuktikan kekebalan Ari, Harun melakukan uji coba dengan memukul kepala Ari dengan martil. Pembunuhan dilakukan jam 12 malam. Waktu itu Harun membangunkan Ari yang sedang tidur dan mengajak Ari, katanya, untuk mengintip orang yang sedang pacaran di semak-semak belakang tempat tinggal mereka. Kawasan perumahan liar depan SLTP 12, kawasan Legena Malaka, Kota Balam. Dia bangun dan ikut saya. Saat itu dia cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju, ujar Harun. Harun mengajak Ari ke semak-semak. Ari beberapa kali bertanya tentang posisi orang yang sedang pacaran. Harun pura-pura mundur. Dengan posisi itu, Harun yang sebelumnya sudah mempersiapkan martil leluasa memukuli kepala Ari. Dia langsung jatuh, sempat teriak sekali. Darahnya kena muka saya, terus saya pergi cuci muka dulu, ungkap Harun. Setelah cuci muka, Harun kembali dan memukuli kepala Ari sebanyak 3 kali. Harun mengakui menghabisi nyawa korban pada bulan Oktober 2009 silam. Setelah membunuh, tersangka kemudian mengambil organ tubuh bagian dalam Ari untuk dimakan selama beberapa bulan hingga ditemukan 3 Maret 2010. Pelaku menyimpan mayat korban. Organ tubuh tersebut dimakan setiap malam Jumat, yang menurut Harun berguna untuk meningkatkan ilmu kebal serta kesaktiannya. Saat pukul pakai martil sekali, lalu saya sembunyi di sumur. Saya tunggu setengah jam, dia diam saja. Terus saya belah perutnya dan saya ambil hati dan jantung untuk saya makan, kata Harun. Kepolisian daerah Kepulauan Riau kemudian menghadirkan tenaga psikiater untuk memeriksa kejiwaan Harun. Pada awalnya polisi meragukan kejiwaan tersangka, dan hasil pemeriksaan Harun memakan organ tubuh Ari dalam kondisi sehat alias normal. Atas perbuatan itu, Harun dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, sementara jenazah Arya dimakan di kampung halamannya di desa Pagerbarang, Tegal, Jawa Tengah. Analisis kasus. Berdasarkan kasus di atas, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dalam kasus pembunuhan juga sudah dijelaskan larangan dalam surat Al-Isra ayat 33. Selain ayat Al-Quran, adapun hadis yang melarang pembunuhan. Isinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan mereka." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka, menjaga kehormatannya, yang beriman dan yang bersih dari zina." Dalam kasus yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Harun, sebab dia merupakan pelaku tunggal di mana dia mengakui dirinya telah membunuh Ari. Dan Harun tidak memenuhi pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku 1 Aturan Umum bab 3 KUHP yang berisi pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu atau motif.
Dengan rencana terlebih dahulu artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu diikuti dengan tindaknya. Dalam kasus tidak dijelaskan mengenai waktu perencanaan dengan waktu tindakan, namun dijelaskan bahwa sebelumnya pelaku mempersiapkan alat yaitu martil terlebih dahulu menunjukkan adanya niat pelaku untuk merampas nyawa korban. Maka tersangka dapat dikenakan hukuman sebab telah ada peraturan tertulis yang mengatur larangan pembunuhan sebelum tindak pidana dilakukan, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena membunuh dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dari kasus di atas, kesimpulannya, dari uraian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tanggal 3 Maret ditemukan kotak kayu berisi jasad manusia di kawasan Batam Center, Kelurahan Balai Permai, Batam Kota, Kepulauan Riau. Penemuan ini dilaporkan warga ke kantor kepolisian terdekat. Saat kotak tersebut dibuka, ditemukan jasad laki-laki itu dalam posisi telungkup dan tidak dapat dikenali. Kasus ini terungkap setelah aparat Polresta Batam Kota melakukan evakuasi. Saat itu, Kepala Polsekta Batam Kota AKP Suka Irawanto mencurigai seorang yang telah berada di antara kerumunan warga, yaitu Harun. Setelah ditangkap, Harun mengakui telah membunuh teman sejak kecilnya, Ari, karena mengaku punya ilmu kebal. Setelah membunuh, tersangka kemudian mengambil organ tubuh bagian dalam Ari untuk dimakan selama beberapa bulan. Pelaku menyimpan mayat korban. Untuk organ tubuh tersebut dimakan setiap malam Jumat yang menurut Harum berguna untuk meningkatkan ilmu kebal. Berdasarkan kasus, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Eksistensi penerapan hukuman mati pasal 340 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang berkapasitas sangat serius dan dilakukan dengan kejam, sadis dan benar-benar melanggar nilai kemanusiaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.